yang mau berorganisasi itu adalah perempuan yang sudah merdeka dengan pemikirannya. Zona, dia tidak mungkin mengekspresikan diri dia kalau dia tidak berpikir sebelumnya. Halo Sobat Media Narat, kembali lagi bersama kami. Nah, pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh salah seorang aktivis, mantan Ketua Umum Kohati HMI Cabang Ciputat, Mbak Ida. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak, udah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Nah, jadi media sedikit perkenalan mungkinnya, karena ini media narat. Jadi media narat ini saya gagas sebetulnya ringkasnya sebagai wadah alternatif, ya kan, sebagai wadah alternatif untuk mempercakapkan pikiran atau mengedarkan pikiran. Karena ya jujur saja sebetulnya saya selaku pemuda, selaku satu dari sekian yang ada, cukup prihatin ketika saya mengamati dunia sosial. Jadi hal-hal yang viral itu didominasi oleh hal-hal tanda kutip yang sedikit tidak mengedukasi, ya kan? Yang kemudian akhirnya dijadikan sebagai role model atau dijadikan sebagai sesuatu yang diidolakan. Nah, akhirnya ya dengan begitu secara konsekuen tentu tidak akan ada isi yang masuk. Sementara untuk merawat bangsa ini dibutuhkan isi, kan kira-kira gitu ya. Nah, mungkin untuk memulai, jadi kita langsung. Mbak Ida kan selaku mantan ketua Kohati nih kan, punya banyak pengalaman di organisasi, terutama di HMI. Kira-kira mungkin bisa sedikit bercerita? Oke, baik. Maksudnya mungkin pengalaman aku ya. Pengalaman ya. Pertama, sebetulnya memang jauh sebelum menjadi ketua Kohati, saya pribadi sebagai perempuan, saya sebagai seorang perempuan itu memang pada awal-awal gitu ya. Basically saya di pondok, gitu kan. Dan mungkin teman-teman yang pernah mondok atau di pesantren gitu ya, itu tuh sering dihadapkan pada pemikiran-pemikiran yang cukup anarkis, termasuk dengan ayat-ayat di surah Inggris gitu ya. Dan jauh sebelum itu saya itu sama sekali mengagumi sahabiah, sahabat Nabi, yakni Asma. Ya, Asma ini kan latar belakangnya adalah dia seorang perempuan sahabat Nabi yang punya keinginan tahuan gitu ya, sehingga dia tuh pandai untuk bersuara, pandai mengemukakan pendapat. Bahkan Nabi itu sering bilang bahwa Asma adalah sebagai harimaunya gitu. Nah, dari situ saya kerap kali mempertanyakan hal-hal yang bagi saya ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi ini adalah yang cukup diskriminasi perempuan. Jadi saya kerap kali memang pada sudah lama gitu ya di pesantren, saya tidak segan-segan ketika misalnya ada ustaz atau asatidz gitu ya yang langsung misalnya bilang iya kalau perempuan ya salah satu yang sering, kalau dulu kan saya di kelas 5 itu di pondok pesantren pasti kita membahas terkait bab fikih gitu ya. Nah, bab fikih ini kan pasti akan berkaitan dengan babul nikah atau bab pernikahan. Nah, dan mereka itu pasti akan ada satu ayat yang dikemukakan bahwa seorang perempuan atau seorang istri itu harus tetap berkeinginan gitu ya, atau mau melayani laki-lakinya gitu ya, harus patuh walaupun misalnya dia sedang lelah, dan kalau dia tidak mengikutinya maka dia akan diajar sampai pagi hari. Saya ingat sekali pada saat itu dikemukakan, saya adalah orang yang saya bilang itu nggak adil. Saya langsung bilang pada saat itu kayak gitu dengan asatidz. Sampai ya dipertanyakan gitu, kenapa kamu bilang nggak adil? Ya nggak adil, masa laki-laki boleh seenaknya dan sedangkan perempuan tidak boleh berpendapat sedikit pun, gitu kan? Dan nah sejak saat itu saya pribadi banyak sekali mendalami ya atau mencari tafsir-tafsir yang tidak pakai hadis selama di pondok gitu.
Syafi'i gitu ya. Yang bagi saya sih sebenarnya mazhab Syafi'i kurang lebih gitu ya. Bagi saya pribadi banyak yang cukup patriarkisnya dibanding dengan mazhab Hanafiyah gitu. Jadi intinya berangkat dari katakanlah mungkin kecemasan gitu lah ya. Betul. Kecemasan yang didapatkan saat di pesantren atau di pada saat sekolah dulu, sehingga kemudian menghantarkan Mbak Indah ini untuk terjun ke dalam dunia organisasi gitu ya. Iya, betul. Jadi saya juga ingin, kenapa tadi saya menekankan bahwa saya terinspirasi itu dari Sahabiyah. Pertama karena saya adalah seorang muslim. Iya. Kan? Dan makanan saya gitu ya, bacaan-bacaan yang mau adalah sahabat-sahabat Nabi. Sehingga maksud saya nanti di dalam percakapan ini saya ingin berkata terkait feminisme. Saya hanya ingin menyampaikan kepada pendengar di podcast ini bahwa nanti akan ada keterkaitan itu antara Sahabiyah dan juga feminis. Bahkan saya berkeinginan untuk memperjuangkan hak saya sebagai perempuan itu ya karena contoh dari Sahabiyah. Nah kemudian setelah itu ya tadi ya jauh sebelum itu ternyata setelah saya dalami cukup banyak bacaan-bacaan yang masuk, baik itu yang tadi dari sahabat-sahabat Nabi, kemudian dari istri-istri Nabi, kemudian juga akhirnya saya berkenalan dengan feminisme gitu ya, kemudian organisasi perempuan. Karena kalau tadi mau bicara terkait kiprah perempuan kemudian dalam organisasi, saya yakin sekali ya orang yang perempuan yang mau berorganisasi itu adalah perempuan yang sudah merdeka dengan pemikirannya. Wih, gitu sih. Keren sekali. Berarti tanda ketika perempuan sudah merasa merdeka adalah ketika dia terlibat di dalam dunia organisasi ya. Betul. Salah satunya adalah itu. Karena saya yakin orang kan mau melakukan sesuatu pasti karena dia punya ketertarikan. Benar. Dan kalau misalnya dia ada di satu zona, dia tidak mungkin mengekspresikan diri dia kalau dia tidak berpikir sebelumnya. Benar. Ya, contoh lah misalnya tidak dengan organisasi. Orang yang misalnya butuh make up. Misalnya perempuan kan sebenarnya mau perempuan laki-laki semua boleh kok bermake up gitu. Tapi kan kala kan misalnya dia bermake up, dia pengen pakai alis, ternyata karena dia nggak pede nih, alisnya itu nggak ada gitu kan. Dan itu kan kebutuhan. Dan dia mencari tahu itu. Gimana nih caranya ngalis? Nah kurang lebih sebenarnya seperti itu. Dan saya rasa ketika dia berorganisasi, dia tahu pendidikannya, maka sebetulnya pemikirannya juga sudah merdeka. Ya, jadi saya jadi teringat salah satu tokoh utama dalam buku Bumi Manusia, Nyai siapa? Anto Soro, ibunya Adelis ya. Dia mengatakan terkait masalah yang tadi itu kan orang yang perempuan yang bermake up itu kan berarti upaya untuk merawat dirinya agar tetap indah kan, agar tetap cantik. Dia mengatakan gini, kalau ada perempuan yang enggak, dia tidak mempedulikan keindahan dirinya atau kecantikannya lah katakan, maka kalau saya seorang laki-laki, saya akan berkata pada teman-teman saya, jangan kawin perempuan itu, karena untuk merawat kecantikannya saja pun atau dirinya saja pun dia tidak mampu. Artinya dia orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dia memulai dari hal dari hal yang terdekat sebetulnya. Jadi itu bisa menjadi pertanda bahwa dari hal terdekat saja dia tidak mampu melakukan, bagaimana hal-hal yang katakan yang bersentuhan dengan ruang publik atau yang lebih besar lah, kira-kira gitu ya.